Ada pertanyaan? Dan Iza tadi, silakan. Bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Masih ada filter. Ya, masih ada filter satu lagi. Oke, lanjut ya. Ya, sebenarnya kalau stop juga nggak apa-apa ya. Kalau stop ya udah kita istirahat. Tapi soalnya sampai filter masalahnya. Dilema Pak. Lanjut pusing gitu ya, nggak lanjut nanti saya nggak bisa ngerjain soal. Gitu. Ya, saya bikin soalnya sampai filter, jadi kita harus sampai filter ya. Saya siapkan dulu bahannya filter. Ini ya Pak. Ya, ya yang pusing-pusing bolehlah cuci muka dulu ya. Ini pada kemana nih? Coba on dulu, on cam dulu, saya mau lihat. Oke, on cam dulu. Nanti tidur lagi. Ya, on cam semuanya. Sylvia sudah, Ray, mana Ray? Nggak kelihatan Ray. Oke, Ray ada. Alvita, Cynthia, Adwa, Cecilia, Aufu, oke. Alvita, mana Alvita? Rehan, Dirda, Indra sama Raffi nggak bisa ya kameranya? Izin siap, tidak terdeteksi Pak. Ya, Rehan, Dirda, Putra, masih ada? Muncul siapa? Masih semangat. Ya, udah silakan. Kalau mau off cam lagi nggak apa-apa, biar jaringan lancar Pak. Ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan tidur ya. Ya. Kita lanjutkan. Semangat ya. Masih ada filter. Ya. Jadi filter itu ada 4 basic filter, ada low pass, high pass, band pass, sama band reject. Ya. Kita mulai dari low pass filter. Low pass filter ini begini, ada R, ada C. Ini rangkaian apa nih? Ada yang masih hafal tadi? Tadi pagi kita belajar nih. R dengan C berarti rangkaian RC, C, seri. Bensin seri. Ya, sama kan yang tadi ya? Izin siap sama. Ya. Oke. XC sama dengan R, ya. Kemudian ada frekuensi, namanya cut off frekuensi, itu dihitungnya dari 1/2 PRC. Ya. Nah, bagaimana sih cara memahami ini? Jadi ada satuan, ini desibel ini gain ya. Gain itu desibel satuannya. Jadi kalau bentuknya positif ya, berarti dia penguatan. Kalau bentuknya negatif, berarti dia pelemahan. Ya. Nah, berarti di bawah titik yang garis horizontal ini ke bawahnya adalah pelemahan. Ya. Nah, dia akan terus melemah ketika di atas frekuensi cut off. Di bawah frekuensi cut off, dia cenderung tidak dilemahkan. Ya. Nggak dikuatkan juga, nggak. Tapi standar dia. Kalau masuknya misalkan 2 watt, selama frekuensinya tidak di atas frekuensi cut off, maka dia tetap 2 watt. Kemudian frekuensinya kita naikin di atas frekuensi cut off, maka dia langsung lemah. Turun sampai minus 23 desibel. Ini udah lemah banget. Artinya, ya, ini adalah low pass filter, dia melewati frekuensi rendah. Kenapa rendah? Karena di bawah frekuensi cut off. Sementara frekuensi lebih tinggi dari frekuensi cut off di blok, ya, atau di istilahnya di atenuasi, di redam, ya. Ini namanya low pass filter. Ya, kita lanjutkan aja ya. Nah,
Ini bagaimana cara mencari frekuensi cutoff itu pada posisi di mana XC sama dengan R. Itulah frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff itulah frekuensi batas, di mana ketika kita tidak melewati frekuensi cutoff, maka dia akan bekerja dengan baik sebagai filter yang melewati frekuensi low, frekuensi rendah. Jika sudah melewati batas frekuensi cutoff, maka akan diredam. Ya. Ini aplikasinya adalah pada sound system. Ya. Sound system itu kalau kalian pernah main sound, ada yang pernah nggak di sini senang main sound? Itu kan kalau kalian senang musik, senang apa ngeband gitu ya, apa sih istilahnya, konser nyanyi gitu ya, itu kan speakernya banyak banget ya. Pernah perhatikan nggak kalau di panggung ada artis nyanyi ya, itu speakernya banyak banget. Ada speaker, nah speakernya ada speaker bass, ada speaker tweeter, dia. Nah bass itu di mana speaker akan melewati suara-suara rendah, frekuensi rendah, seperti bassis gitu ya, drum bass gitu. Itu paling bagus didengar sama speaker yang rendah tadi, frekuensi rendah. Maka kalau kalian dengar suara kalian, telinga kalian ke speaker yang frekuensi rendah tadi, yang didengar cuma alat musik apa? Bass gitar, dem gitu ya. Coba dengerin deh. Kok ini speaker bunyinya cuma gitu doang sih? Dem gitu ya. Terus bass drum, rendah-rendah dia. Itu ada. Nah, biasanya di atasnya itu ada speaker yang lebih kecil. Itu frekuensi tinggi itu. Berarti yang keluar dari speaker yang kecil tadi suaranya cempreng, suara tinggi, frekuensi tinggi, melodi, suara si penyanyinya mungkin gitu ya. Nah, ketika suara frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah semuanya didengarkan ke telinga manusia, kita akan mendengar suara yang bagus gitu. Jadi dia termodulasinya di udara. Ya. Ketimbang dicampur. Jadi kalau dicampur itu tingginya nggak terlalu tinggi, rendahnya nggak terlalu rendah, gitu. Paham nggak? Misalkan satu speaker nih, kalian punya cuma satu speaker, ya, dimasukin frekuensi tinggi sama frekuensi rendah, rendahnya nggak bagus, tingginya juga nggak bagus. Gitu. Nah, biar suaranya enak didengar, maka dipisah. Yang frekuensi rendah masuk ke speaker bass, yang frekuensi tinggi masuk ke speaker tinggi. Nah, bagaimana caranya Pak biar mengatur aliran itu? Oh ya rendah, frekuensi rendah masuk ke speaker bass. Nah, sebelum masuk ke speaker bass, ada namanya rangkaian low pass filter. Jadi ketika jalur mikrofon ya yang berasal dari amplifier alat musik tadi memasuki filter low pass filternya si bass itu ya, maka frekuensi tingginya langsung diredam, langsung diturunkan. Yang dilewatkan hanya frekuensi rendahnya saja ke speaker bass. Sementara yang ke tweeter sebaliknya, di sana ada high pass filter. Maka yang ke speaker kecil yang dilewatkan hanya frekuensi tingginya saja. Itu kira-kira ya antara LPF dan HPF. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Mohon izin, Pak. Biasanya kalau di dunia navigasi itu low pass filter ini digunakan pada alat apa, Pak? Mohon izin arahnya, Pak. Ya, di radio receiver. Nah, nanti ya untuk di sistem radio ya, low pass filter dan high pass filter digabungkan menjadi namanya band pass filter. Band pass filter ini di sistem telekomunikasi maupun navigasi itu digunakan sebagai parameter radio penerima di dalam melakukan selectivity. Ya, apa itu selectivity? Selectivity itu adalah kemampuan receiver memilih channel atau memilih frekuensi resonan. Semakin ramping kurva selectivity-nya, semakin ramping kurva band pass filternya, maka dia akan selektif